Assalamualaikum. Nama saya Sania Fadila Sukresna, NIM D1A019135, kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum statistika, yaitu ukuran pencarian data tunggal. Langsung saja kita mulai. Ukuran pancar atau yang biasa disebut dengan ukuran variasi menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Nah, jenis-jenis dari ukuran pancar ada 5, yaitu jumlah kuadrat, kuadrat tengah, simpang baku, salah baku, dan koefisien keragaman. Yang pertama ialah jumlah kuadrat atau sum of square. JK atau jumlah kuadrat merupakan jumlah dari simpangan ukuran masing-masing individu yang dikuadratkan. Nah, simpangan itu sendiri ialah nilai rata-rata yang dikurangi dengan data sampel yang bersangkutan atau YI. Nah, rumusnya ialah JKY sama dengan sigma YI min Y bar dikuadratkan sama dengan sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat per N sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, YI tadi merupakan data sampel dari suatu penelitian. Y bar ialah rata-rata dari Y, YI kuadrat ialah masing-masing data sampel yang dikuadratkan, dan N ialah banyaknya sampel. Nah, JK ini bisa dihitung dengan dua cara, yaitu rumus perhitungan dan rumus definisi. Rumus perhitungan itu yang itu, dan rumus definisi ialah yang ini. Oke, ini rumus perhitungan, ini rumus definisi. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah atau KT, atau juga bisa disebut dengan ragam atau variansi atau mean square. Rumusnya ialah KTY sama dengan JKY per N-1. Dengan JK itu bisa diambil dari jumlah kuadrat yang tadi kita hitung, dan N-1 ialah derajat bebas. N-nya ialah banyaknya anggota dalam suatu sampel. Yang ketiga ialah simpang baku atau standar deviasi. Nah, rumus dari simpang baku ialah seperti ini. SDY sama dengan akar dari JK dibagi N-1, atau bisa disingkat dengan akar KTY. JK ialah jumlah kuadrat, KT itu kuadrat tengah, dan N-1 ialah derajat bebas. Jadi perhitungannya ini bisa kita hitung sesuai urutannya. Nah, selanjutnya salah baku atau standar error. Rumusnya adalah SY sama dengan SDY per akar N. SD ini bisa diambil dari standar baku yang tadi, dan N ialah banyaknya data. Yang terakhir ialah koefisien keragaman atau KK. Rumus dari KK ialah seperti ini. KKY sama dengan SDY dibagi rataan Y atau Y bar dikalikan 100%. Karena koefisien keragaman ini bentuknya dalam persen, jadi dikali 100%. Nah, SD itu diambil dari standar baku, sementara Y diambil dari rata-rata seluruh jumlah data sampel. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Bagaimana sih contoh soalnya? Nah, contoh soalnya ialah seperti ini. Jadi ada sebuah tabel yang berisikan data-data sebuah sampel. Ada 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, cara pertama dalam operasi ukuran pencar ialah
menjumlahkan semua data. 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 ya 100. Nah, setelah itu kita harus menghitung rata-ratanya. Jadi 100 dibagi 5 karena jumlah banyak ya data ini ada 5, jadi 100 bagi 5 ialah 20. Setelah mendapatkan rata-ratanya, kita bisa menghitung YI. YI di sini ialah Y yang huruf kecil ya. Y ini ialah Y besar dikurangi rata-rata dari Y. Jadi 10 dikurangi 20 hasilnya ialah minus 10. 12 kurang 20 ialah minus 5 dan seperti itu seterusnya. Lalu kita bisa mengkuadratkan YI tersebut. Minus 10 dikuadratkan jadi 100, min 5 kuadrat jadi 25 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan jadinya sigma dari YI kuadrat ialah 250. Selanjutnya ialah YI besar kuadrat. Y ini kita dapat dari YI kuadrat. 10 dikuadratkan jadi 100, 15 kuadrat jadi 225 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan sehingga sigma Y besar I kuadrat ini ialah 2250. Nah, setelah mendapatkan semua bilangan ini, kita bisa menghitung JK menggunakan rumus definisi maupun perhitungan. Rumus definisi itu yang ini, rumus perhitungan itu yang ini. Nah, untuk rumus definisi, kita bisa langsung saja menggunakan sigma Y kuadrat. Mengapa demikian? Karena Y kecil ini kan sama aja kayak Y min rataan dari Y atau Y min Y bar. Jadi langsung saja kita skip ke rumus ini. Jadi rumus definisinya itu ini. Nah, Y kuadrat ini, sigma itu kan 250. Jadi, inilah JK-nya. Nah, selanjutnya kalau kita hitung dengan rumus perhitungan atau sigma Y kuadrat min sigma Y I dikuadratkan per N, yaitu sigma Y, yaitu 2250 dikurangi sigma Y yaitu 100 dibagikan N 5. Jadinya 2250 dikurangi 1000 ialah dikurangi 10.000 dibagi 5 yaitu 2250 dikurangi 2000, hasilnya 250, sama seperti perhitungan sebelumnya. Jadi JK-nya ialah 250. Oke. Lanjut ke kuadrat tengah. Kuadrat tengah atau KT itu kita bisa dapatkan dari JK yang tadi. JK-nya itu kan 250. Nah, N-nya itu jumlah datanya 5. Jadinya 250 dibagi 5 dikurangi 1 ialah 250 dibagikan 4. Hasilnya ialah 62,5. KT-nya ialah 62,5. Nah, KT ini bisa kita masukkan ke simpang baku. Rumusnya itu ialah akar KTY. KT yang tadi adalah 62,5, kita akarkan. Maka hasil dari simpang baku ini ialah 7,91. Selanjutnya, kita bisa masukkan simpang baku ke rumus salah baku. Salah baku atau SY ialah simpang baku dibagi akar N. Simpang baku yang tadi kita dapatkan ialah 7,91 dibagikan dengan akar N atau akar 5. Hasilnya ialah 3,54. Yang terakhir, koefisien keragaman. Kita bisa memasukkan simpang baku atau standar deviasi yang tadi 7,91 ke rumus ini. Nah, Y bar ini kita dapatkan dari JK di sini. Nah, itu dia 20. Jadinya 7,91 dibagi 20 dikali 100%.
Hasilnya ialah 0,3955 kali 100%. Jadi kakaknya ialah 39,55%. Nah, seperti itu contoh soalnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.